Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfido Abdul Aziz, NIM 22423010. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan analisis keuangan PT Fast Food Indonesia. Masuk di pendahuluan, PT Fast Food Indonesia Tbk atau FAST merupakan perusahaan yang memegang hak waralaba tunggal untuk merek Kentucky Fried Chicken atau yang biasa kita kenal sebagai KFC yang didirikan pada tanggal 19 Juni tahun 1978 oleh keluarga Gelael melalui Gelael Group. Fest menjadi pionir dalam menghadirkan konsep restoran cepat saji internasional di Indonesia. Restoran pertama KFC di Indonesia dibuka pada Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta Selatan. Keberhasilan gerai perdana ini menjadi tonggak ekspansi agresif ke berbagai kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan kota-kota lainnya yang memperkuat posisi KFC sebagai merek dominan di industri fast food nasional. Kemudian bidang usaha dan operasional. Pada sektor bisnis, Fast bergerak di sektor barang konsumen non-primer, khususnya pada subsektor jasa konsumen dengan fokus utama pada bisnis restoran cepat saji atau quick service restoran. Kemudian ada jaringan gerai. Sebagai pemegang hak waralaba tunggal KFC di Indonesia, Fast mengoperasikan lebih dari 750 gerai KFC yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Layanan yang disediakan meliputi makanan di tempat, drive-thru, pesan antar, serta pemesanan online melalui situs resmi perusahaan, yaitu kfcku.com dan kfcindonesia.com. Kemudian ada penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 11 Mei 1993. Fast melaksanakan penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Jakarta atau sekarang bisa kita ketahui sebagai Bursa Efek Indonesia. Kemudian jumlah saham. Perusahaan melepas sebanyak 44.625.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 per saham, sehingga total nilai nominal saham yang dilepas mencapai 44,625 miliar rupiah. Kemudian masuk di harga penawaran saham ditetapkan sebagai sebesar 5.700 per saham yang mewakili sekitar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada waktu itu. Kemudian penjamin emisi PT Fastfood Indonesia adalah PT Bahana Securities yang bertindak sebagai penjamin emisi atau underwriter dalam proses IPO. Kemudian ada strategi rantai pasok dan anak perusahaan. Anak perusahaan dari PT Fast Food Indonesia adalah PT Jagonya Ayam Indonesia yang sebesar 70%. PT Jagonya Ayam Indonesia ini bergerak di peternakan ayam terintegrasi. Kemudian ada manajemen rantai pasok, standar internasional dengan sistem FIFO, kemudian lokasi strategis yang terletak di Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk menjamin kontinuitas dan efisiensi pasokan bahan baku utama, khususnya daging ayam, Fast memiliki anak perusahaan strategis, yaitu PT Jagonya Ayam Indonesia, dengan kepemilikan sebesar 70%. Jago Ayam Indonesia diproyeksikan mampu memproduksi hingga 42.000 ton ayam per hari, sehingga dapat memenuhi sekitar 35% kebutuhan ayam untuk seluruh restoran KFC di Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kemudian masuk di model bisnis PT Fast Food. Model bisnis Fast berfokus pada pengelolaan, pengembangan, dan ekspansi jaringan restoran cepat saji KFC di seluruh Indonesia. Perusahaan
memperoleh pendapatan utama dari penjualan makanan dan minuman di seluruh gerai KFC, baik melalui layanan makan di tempat, drive-thru, pesan antar, maupun kanal digital. Kemudian di bisnis modal Canvas PT Fast Food Indonesia ada tiga. Yang pertama ada customer segment, yaitu target konsumen dari berbagai kelompok usia, dengan fokus utama pada keluarga dan generasi muda di kawasan perkotaan maupun daerah berkembang. Kemudian value proposition, produk makanan cepat saji dengan standar global melalui merek KFC yang telah dikenal luas dengan inovasi menu yang disesuaikan dengan selera lokal. Kemudian channel, jaringan gerai fisik, layanan pesan antar, drive-thru, aplikasi digital, dan situs web untuk pemesanan online, serta media sosial untuk promosi. PT Fast Food juga membangun dan memelihara hubungan jangka panjang dengan para pelanggan melalui program loyalitas, layanan pelanggan yang responsif, serta promosi dan inovasi menu yang dilakukan secara berkala. Konsistensi dalam kualitas produk dan layanan menjadi kunci dalam menjaga kepuasan dan loyalitas para pelanggan. Kemudian ada komponen bisnis modal kanvas. Yang pertama, revenue streams, yaitu pendapatan utama dari penjualan makanan dan minuman, layanan pesan antar, pemesanan digital, dan kerjasama promosi dengan para mitra bisnis. Kemudian ada key resource, yaitu hak waralaba eksklusif KFC, jaringan gerai strategis, kekuatan merek, SDM yang terlatih, dan infrastruktur digital pendukung. Kemudian yang ketiga itu ada key activities, yaitu pengelolaan operasional gerai, ekspansi jaringan, inovasi, menu, pemasaran, pengembangan karyawan, dan pengelolaan rantai pasok. Kemudian ada key partnership, yaitu kemitraan dengan new brand, pemasok bahan baku, perusahaan logistik, dan mitra teknologi digital untuk sistem pemesanan dan promosi. Kemudian resiko bisnis PT Fast Food Indonesia Tbk. Yang pertama itu ada tekanan likuiditas. Modal kerja bersih itu negatif 1,25 triliun dengan total liabilitas sebesar 96% dari total aset. Kemudian PT Fast Food memiliki beban utang yang tinggi. Rasio liabilitas terhadap ekuitas atau biasa kita kenal sebagai rasio DER melonjak drastis menjadi lebih dari 14 kali. Kemudian KFC juga mengalami penurunan pendapatan, turun 22,2% dari 4,62 triliun menjadi 3,59 triliun pada tahun 2024. Kemudian ketergantungan waralaba. Risiko pencabutan hak waralaba jika standar kerja tidak terpenuhi. Untuk menangani risiko bisnis tersebut, PT Facebook memiliki strategi mitigasi. Yang pertama itu ada efisiensi biaya dan restrukturisasi, yaitu menutup gerai tidak produktif dan memangkas jumlah karyawan untuk menyesuaikan kapasitas dengan permintaan pasar. Kemudian negosiasi dengan pemasok, menegosiasikan ulang tenor pembayaran dan menjual aset non-inti untuk memenuhi kewajiban finansial mendesak. Strategi yang ketiga itu ada inovasi produk dan layanan, yaitu memperkuat layanan pesan antar dan digital order untuk meningkatkan pendapatan di tengah perubahan perilaku konsumen. Strategi yang keempat itu ada penguatan modal, yaitu melakukan private placement dan mendapatkan dukungan modal dari pemegang saham utama. Kemudian kita masuk di kondisi industri F&B di Indonesia. Nilai industri F&B di Indonesia pada tahun 2025 itu sebesar 55,25 miliar. Kemudian ada CAGR, tingkat pertumbuhan tahunan gabungan hingga
2029 sebesar 13,43%. Proyeksi industri F&B di Indonesia pada tahun 2029 itu diperkirakan melonjak menjadi 103,76 miliar rupiah. Pertumbuhan industri F&B ini didorong oleh peningkatan kelas menengah, urbanisasi pesat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang mengutamakan kepraktisan. Digitalisasi menjadi katalis utama transformasi industri dengan platform pesan antar dan aplikasi pemesanan yang semakin populer. Lalu ada tantangan dalam industri makanan, itu persaingan ketat, fluktuasi daya beli, inflasi bahan baku, sentimen geopolitik, serta pergeseran preferensi konsumen. Persaingan semakin ketat dari para pemain global seperti McDonald dan Burger King, serta merek lokal seperti Richie, CFC. Kemudian fluktuasi daya beli masyarakat dan inflasi bahan baku juga menjadi tantangan signifikan. Sepanjang 2024, Fast mengalami tekanan penjualan akibat seruan boikot terhadap merek-merek Amerika Serikat sebagai dampak konflik geopolitik Timur Tengah. Kemudian tren dan prospek industri. Yang pertama itu ada pergeseran preferensi konsumen, yaitu tren ke arah menu yang lebih sehat, inovatif, dan ramah lingkungan. Lalu ada digitalisasi layanan, peningkatan pemanfaatan platform digital dan integrasi teknologi untuk memperkuat daya saing dan meningkatkan efisiensi operasional. Yang ketiga itu ada ekspansi wilayah, yang berarti peluang ekspansi ke kota-kota kecil dan kolaborasi dengan UMKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau konsumen baru. Kesimpulannya, meskipun industri restoran cepat saji di Indonesia menghadapi tantangan besar, prospeknya tetap sangat positif dan terbuka lebar bagi para pelaku usaha yang mampu beradaptasi secara dinamis dan inovatif terhadap perubahan pasar dan ekspektasi konsumen. Kemudian masuk di analisis kompetitor, yang terbagi menjadi tiga, yaitu kompetitor nasional, kompetitor regional, dan kompetitor internasional. Kompetitor nasional PT Fast Food Indonesia atau KFC itu ada McDonald, Pizza Hut, Hokben, Richeese Factory, California Fried Chicken, dan merek UMKM seperti Sabana Fried Chicken, dan lain-lain. Kemudian kompetitor regional seperti Jollibee dari Filipina, Lotteria dari Korsel, The Pizza Company dari Thailand, Chowking dari Filipina, dan MK Restaurant dari Thailand. Lalu ada kompetitor internasional, itu seperti McDonald, Burger King, Subway, Domino's, dan Popeye. McDonald memiliki jaringan yang lebih dari 40.000 gerai dari 100 negara dan terus berinovasi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Kemudian ada analisis Porter Forces. Analisis Porter Forces menunjukkan yang pertama, ancaman pendatang baru yang tinggi dari merek lokal. Yang kedua, kekuatan pemasok yang sedang akibat ketergantungan impor. Kemudian kekuatan pembeli itu sangat tinggi dengan pergeseran ke merek yang lebih terjangkau. Kemudian ada ancaman substitusi, itu ekstrim dari layanan pesan antar dan warung tradisional. Kemudian yang kelima itu ada persaingan antar pemain yang sangat ketat. Nah, posisi PT Fast Food di Indonesia dalam persaingan itu 22,5% dalam pangsa kunjungan, 26,2% top brand index, 715 gerai. 22,5% pangsa kunjungan itu berarti dominasi fast dalam industri restoran cepat saji di Indonesia. Top brand index sebesar 26,2% itu merupakan PT Fast Food menjadi pemimpin kategori fast food selama 5 tahun berturut-turut. Meskipun memimpin dalam pangsa pasar, PT Fast Food mengalami tekanan persaingan yang signifikan. Pendapatan turun 17,85% menjadi 4,84
47 triliun pada tahun 2024, disertai kerugian bersih yang membengkak 91,68% menjadi 796,71 miliar rupiah. Nah, strategi Fed dalam mempertahankan kepemimpinan itu ada ekspansi jaringan gerai, ada inovasi menu lokal, transformasi digital, efisiensi operasional. Nah, masuk di tantangan eksternal, yaitu yang pertama melemahnya daya beli, terus ada persaingan harga, ada boikot geopolitik, kenaikan biaya bahan baku. Nah, melemahnya daya beli itu 42% konsumen beralih ke merek lokal yang lebih murah. Penurunan indeks keyakinan konsumen sebesar 4,2 poin. Persaingan harga. Persaingan harga itu kompetitor lokal menawarkan harga 30-50% lebih murah. Dengan boikot geopolitik menyebabkan penurunan penjualan 12% di kuartal 4 per tahun 2024. Kemudian ada kejadian penting perusahaan. Tahun 2000 sampai 2010 itu stock split dari harga 1.000 menjadi 100. Ekspansi luar Jawa, inovasi menu super besar dan menjadi waralaba fast food terbesar di Indonesia. Kemudian 2015 sampai 2019 ekspansi ke Papua, perubahan manajemen dan tata kelola, serta perubahan anggaran dasar untuk menyesuaikan kegiatan usaha. 2020 sampai 2022 itu ada digitalisasi dan akuisisi waralaba Taco Bell, serta perluasan kegiatan usaha penunjang termasuk pengembangan layanan digital. 2023 sampai 2024, akuisisi PT Jagonya Ayam Indonesia sebesar 70%, restrukturisasi bisnis, dan penutupan gerai yang tidak produktif. Nah, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih. Pendapatan FES mengalami penurunan signifikan pada 2024 itu minus 17,84% akibat dampak boikot global, penurunan daya beli masyarakat, dan persaingan industri yang ketat. Laba bersih semakin tertekan dengan kerugian yang membengkak 91,67%, menandakan tekanan berat pada profitabilitas perusahaan. Kemudian ada analisis DuPont PT Fast Food Indonesia. Yang pertama itu ada return on asset atau ROA. ROA PT Fast Food pada 2024 tercatat minus 22,7%. Dihitung melalui perkalian antara aset turnover atau ATO sebesar 1,39 kali dan net profit margin sebesar minus 16,34%. NPM yang sangat negatif mencerminkan ketidakmampuan perusahaan mengkonversi pendapatan menjadi laba. Kemudian di ROE, pada tahun 2024 PT Fast Food mencapai minus 478%. Dihitung dari perkalian ROA minus 22,7% dengan IM sebesar 29,3. Tingginya IM disebabkan oleh ekuitas yang menyusut drastis menjadi 127,73 miliar, sementara total aset tetap berada di 3,52 triliun. Proyeksi strategi FES untuk 2025 yang pertama itu optimalisasi harga dan promosi, ada penguatan digital, inovasi produk, dan efisiensi operasional. Dengan empat strategi tersebut, Fest berharap dapat memulihkan kinerja keuangan, memperkuat posisinya di industri makanan cepat saji, dan membangun fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan jangka panjang di tengah tantangan eksternal maupun internal yang dihadapi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu Taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.